Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita belajar yang keberapa ya? Yang pertama kita belajar tablik. Semua IPA-nya dilahap habis oleh Ali. Yang kedua kita belajar kiswah. Ya, bukannya kiswah dulu ya gitu. Ya, yang ketiga belajar 001. Sekarang berarti pertemuan keempat. Oke, kita buka halaman 8. Itu burung hantu namanya siapa sih? Bu, lupa. Dia nanti terakhirnya ngejar-ngejar ya. Oke. Dia ngambek soalnya dia diomong-omongin. Apaan dia diomongin apa? Kita baca dulu. Bernapas dengan pundi-pundi udara. Menjelaskan fungsi modifikasi alat napas pada burung atau pundi-pundi udara. Oke. Halaman 10. Kamu jadi kuak. Aku jadi siapa nih yang cowok? Gagas ya? Bu, kelelawar itu punya pundi-pundi udara enggak? Enggak, dia kan mamalia. Kalau elang? Elang burung. Oh, punya. Oke. Iya, kan kelelawar kan beranak. Jadi sayapnya itu adalah modifikasi dari lengan yang tumbuh daging berkulit gitu ya. Iya, oke. Soalnya ada ya di halaman 11. Nah, ditanya. Aku agak kurang yakin sama kelelawar soalnya. Soalnya ya, aku kan mikirnya pundi-pundi udara itu kan cuma punya burung ya, punya unggas. Kalau mamalia itu kayaknya nggak punya. Iya, jadi kelelawar itu dia walaupun ada sayapnya dia hanya adalah mamalia. Terbangnya nggak seperti burung ya, sekali-sekali dia hinggap. Jadi pada saat hinggap dia bernapas, tapi dia nggak pakai pundi-pundi udara. Oke. Sekarang udah dilihat halaman 10 kan? Sahabat kuak, perhatikan gambar hewan-hewan di bawah ini. Apakah hewan-hewan tersebut memiliki pundi-pundi udara? Ayam. Enggak, karena nggak terbang. Karena ayam bangsa unggas ya, jadi punya pundi-pundi udara. Ayam punya? Iya, dia kan bangsa unggas. Tapi dia terbangnya cuman sedikit doang ya. Ke atas pohon, turun berarti lagi. Pundi-pundi udaranya nggak dipakai dong kalau dan ayam. Pundi-pundi udaranya tidak berfungsi sesempurna burung elang. Oh, jadi kita ini sini dijebak. Sedangkan kelelawar kita lihat dia terbangnya banyak kan, tetapi dia bukan bangsa unggas, dia mamalia. Jadi yang tidak punya pundi udara dari ayam, elang, dan kelelawar yang tidak punya pundi-pundi udara adalah kelelawar. Oke. Jadi alat pernapasan dari burung apa aja sebut? Ada di halaman 11 atas. Trakea, paru-paru, sama pundi-pundi udara. Iya, sebenarnya ada hidung juga ya. Sekarang bagaimana cara burung bernapas? Lihat di halaman 12. Kalau sedang beristirahat nanti burung mengambil nafas. Habis itu juga simpan beberapa di pundi udara. Terus habis itu kalau sedang menghembuskan nafas nanti itu udaranya dikeluarkan dan pundi-pundi udaranya mengecil. Betul. Ya, jadi pundi-pundi udara ini hanya dipakai kalau dia sedang sibuk, very busy. Ya, kalau terbang itu. Iya. Ototnya itu kayak. Nah, lihat di halaman 13. Dia ada kontraksi juga dan ada relaksasi juga ya kan? Ada nggak di halaman 13? Kalau kontraksi itu yang mana ya? Iya, pada saat terbang burung mengecapkan sayap ya. Ya, yang kan otot-otot dada. Seharusnya otot dada kan buat bernapas. Jadi nggak bisa dipakai waktu dia terbang. Oh, jadi dia kalau lagi terbang tidak ada relaksasi dan kontraksi. Adanya kalau dia lagi hinggap. Nah, ini dia lagi pusing kepalanya 7 keliling. Halaman 14. Gaga sedang asik membicarakan skatru, ya kan? Tahu-tahu si skatru salah nggak fokus, ya kan? Dia nabrak. Terus kata si Gagas apa?
Ada apa dengan si Katru? Gara-gara dia aku jadi nabrak pohon, kata Katru. Katru ngejar-ngejar gagas. Emosi dia. Gula hasil fotosintesis. Oke, halaman 16. Buka. Kok daunnya dipotong sih, Sali? Untuk apa katanya dipotong? Untuk merangsang Soalnya kalau kebanyakan daunnya nanti itu makanannya unsur zat hara dan itu karbohidratnya harus dibagi ke semuanya. Jadi itu kurang kalau misalkan mau berbuah nanti berbuahnya itu pada kecil-kecil. Jadi makanya di itu dipotong daunnya beberapa supaya, jadi biar iya, itu pertumbuhan bunga lebih banyak. Kan kalau bunganya banyak pasti nanti bijinya banyak. Bijinya banyak otomatis buahnya juga banyak. Kan kita butuh buahnya ya kan? Oke, thank you. Sekarang halaman 18. Mana ya? Oke, coba ceritakan proses fotosintesis. Jadi Itu ada gambarnya. Air di tanah itu. Air dari dalam tanah. Karbon dioksida dari mana disedot? Air dalam tanah itu mengikat zat hara ya. Lalu habis itu diserap oleh akar dengan proses osmosis. Lalu dibawa oleh pembuluh silem ke daun. Nah, daun itu mengambil karbon dioksida dari stomata dan menggunakan cahaya matahari untuk membuat glukosa dan menghasilkan oksigen. Lalu glukosa itu karbohidrat dipakai untuk menjadi makanannya si tumbuhan itu. Iya, dipakai untuk dia tumbuh menjadi besar. Ada juga yang disimpan sebagai cadangan makanan gitu. Oke, sekarang persamaan reaksi proses fotosintesis adalah karbon dioksida ditambah air pada bagian tumbuhan, pada bagian daun yang bernama klorofil dengan bantuan sumber energi cahaya matahari dirubah menjadi glukosa dan oksigen. Kamu sekarang ceritain keterangan gambar dari klorofil. Apa sih kerjaannya si klorofil itu? Menyerap energi cahaya matahari untuk menghasilkan karbohidrat. Oh, jadi yang menyerap itu klorofil. Iya. Kalau yang itu daunnya bukan warna hijau, itu gimana daunnya cahayanya? Kalau yang apa? Kalau yang itu daunnya bukan warna hijau, nanti nyerap cahaya gimana dong? Kaktus gitu. Yang warnanya merah. Ya. Kalau yang warnanya merah sebenarnya dia punya klorofil, tapi klorofilnya tertutup oleh zat warna merah antosianin namanya gitu. Macam-macam deh zat warna tuh beda-beda. Gitu. Terus gini, kenapa ada minuman klorofil bisa menyebabkan orang yang sakit jadi cepat sembuh? Karena di dalam klorofil ada apa? Dia menghirup apa? Mengambil apa? Energi dari cahaya matahari. Ya kan, jadi kalau orang minum klorofil itu bagaikan minum vitamin gitu. Sekarang baca karbon dioksida. Karbon dioksida itu kayak hidrogen. Hidrogen 2 oksigen. Ya, namanya apa ya? Namanya dihidrogen oksida. Atau hidrogen dioksida. Hidrogen dioksida. Ya, itu kalau udah itu hidrogennya diganti sama karbon, jadinya 2O jadi karbon. Bu, kalau itu kan oksigen itu kan O2, tapi kalau O-nya cuma ada 1, itu jadi gimana dong? Kalau oksigen kan O2, ya. Disebut juga oksida. Ya. Kalau O-nya cuma ada 1, monooksida. Mono itu 1. Terus apa bedanya oksigen sama oksida sama monoksida? Oksida itu dia selalu oksigen itu berikatan 2, tapi kalau oksigennya cuma 1 maka dia akan aktif mencari-cari yang lain. Ada lagi ozon O3. Kalau O3 namanya ozon.
Iya, kalau ozon sampai bolong gitu karena kan gini, kan kulkas itu kan ada freonnya naik ke langit gitu. Dia bisa mengambil oksigen dari ozon. Jadi yang tadinya ozon itu O3 jadi O2 gitu. Terus ada O1 yang sendiri. Nah, itu bisa menyebabkan oksigen itu ada yang ditarik oleh zat lain sehingga menyebabkan ozon berkurang, kemudian jadi bolong deh langitnya. Kalau bolong maka apa? Kebocorannya. Terjadilah Bu, global warming. kok kalau ozon ada di lapisan stratosfer yang paling bawah itu jadi beracun? Iya, jadi beracun kalau dia apa namanya? Tapi ozon itu kalau di bumi kan bukan beracun, dipakai untuk menembak air minum supaya air minumnya itu tidak mengandung kuman penyakit. Jadi itu kalau kamu minum aqua itu sebenarnya nggak direbus aqua itu, tetapi ditembak oleh ozon, jadi kuman penyakitnya mati. Gitu. Jadi bukan beracun, justru dia menyebabkan zat-zat yang meracuni kayak virus dan bakteri itu mati oleh ozon. Jadi kayak dimasak alami. Oke, sekarang karbohidrat. Tadi kamu bilang gula, tapi kamu bilang juga karbohidrat. Apa sih bedanya nih gula sama karbohidrat? Karbohidrat itu gula. Ya, gula itu adalah bagian yang paling ringan daripada karbohidrat. Jadi ada berbagai macam jenis gula di dalam karbohidrat. Ada glukosa, ada fruktosa, gitu ya. Ada amilosa, macam-macam. Jadi karbohidrat itu adalah zat tepung. Sedangkan glukosa zat gula. Jadi C6H12O6-nya ada banyak. C6H12O6. Oke, lanjut. Halaman 20. Kok hanya ada Apaan nih? 12? Karbohidrat dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok katanya. Salah satunya adalah mono itu satu. Jadi kalau glukosanya satu jenis dibilangnya monosakarida. Tapi kalau rumit lama-lama jadi karbohidrat. Jadi nanti kalau kamu udah kelas 10 tuh belajar begitu ya, glukosa tuh ada yang rumitnya. Jadi glukosa itu monosakarida. Kalau Ya, karbohidrat itu dua glukosa. kalau karbohidrat itu polisakarida. Poli dua. itu banyak. Dua glukosa. Kalau glukosa monosakarida juga. Monosakarida itu adalah C6H12O6. Nanti monosakarida yang satu glukosa bergabung dengan monosakarida yang lain misalnya fruktosa atau galaktosa gabung jadi satu menjadi karbohidrat. Nah, karbohidrat jadi namanya adalah polisakarida gitu. Oh. Paham ya? Nah, nanti kelas 10 belajarnya, tapi nggak apa-apa, kamu kan pelajarannya pelajaran kelas 10. Orang lomba. Sekarang lihat sebelum tamat nih halaman 21. Sahabatku, kita bisa loh membuktikan bahwa tumbuhan menghasilkan karbohidrat dari proses fotosintesis. Ayo lakukan percobaan. Bagaimana? Kenapa harus ditutup sama aluminium foil? Kan gini, daun itu kan harus ketemu cahaya matahari supaya dia bisa berfotosintesis, ya kan? Ya. Nah, jadi dari mulai pagi hari sampai sore hari ketika matahari hilang ditutup dengan aluminium foil. Jadi daun yang ketutup aluminium foil itu tidak melakukan fotosintesis. Berarti pada saat itu dia tidak menghasilkan karbohidrat. Zat tepung atau karbohidrat kalau ditetesin betadin atau ditetesin lugol, itu warnanya akan berubah menjadi biru. Tapi kalau kamu tutup dulu dengan aluminium foil atau dengan kertas karbon selama seharian sehingga dia tidak berfotosintesis, ada zat tepungnya enggak? Enggak. Enggak ada. Jadi dia kalau ditetesin lugol, dia warnanya tidak biru, oke? Oke. Jadi kalau kita ingin tahu ini daun mengandung zat tepung nggak sih? Tetesi saja dengan betadin atau lugol, nanti akan berubah menjadi biru. Terus kalau kita tutup dengan aluminium foil jadi biru nggak? Enggak. Kenapa? Karena ketika ditutup dia tidak berfotosintesis, tidak menghasilkan karbohidrat. Oke. Sekarang kita lihat kenapa ini Pak siapa nih? Ibu lucu banget kamu. Berabat. Apa berabat batuk-batuk, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang batuk dia mah. Kenapa dia kena COVID atau bukan? Coba ceritain deh. Paru-paru. Paru-parunya ngerokok sih jadinya. Iya.
Iya, karena dia ngerokok, maka paru-parunya dipenuhi dengan nikotin. Nikotin apaan sih? Racun yang terdapat di dalam rokok. Akibatnya, alveolusnya dia itu tidak bersih, banyak nikotinnya. Maka, nih alveoli normal sama alveoli tidak normal, lihat halaman 27. Maka akhirnya kadang-kadang dimasukin nanah ya, namanya pneumonia. Ya. Kenapa bisa bernanah? Nanah masih ingat nggak? Nanah itu adalah sel darah putih yang kalah bertarung. Bertarung melawan apa? Melawan virus ya kan? Oh, jadi kalau sel darah putih di paru-paru, di alveoli berperang melawan virus ternyata kalah, daya tahan tubuhnya lemah atau dia nggak minum obat atau dia kurang vitamin, maka akan berubah menjadi nanah. Nanah tersebut kan nggak boleh ada di dalam alveoli, hanya boleh ada udara. Akhirnya napasnya bunyi grek grek grek, kalau dipegang sama dokter pakai stetoskop dadanya bunyi sersek 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 gitu kayak ranting-ranting bergesekan. Itu udara bergesekan dengan nanah. Nanah itu harus dibuang. Paling gampangnya ada obat pengencer darah, obat batuk yang ada ekspektorannya itu obat pengencer darah, pengencer ingus. Ingus, nanah itu ingus. Ingus itu nanah. Jadi kalau udah diencerin, kita bersihin kan? Kalau bersihin keluar apa? Dari paru-paru keluar semua. Tapi kalau pneumonianya udah parah, tidak cukup dengan obat pengencer bersin. Harus dioperasi. Cairannya diambil. Dibuka alveolinya, dilobangin. Yang kayak jarum itu lubangnya. Tapi kan alveoli ada banyak dan kecil. Iya, tapi kan walaupun banyak berhubungan satu dengan yang lain, saling terbuka. Sehingga kalau kita sedang buka satu lubang, itu bisa keluar semua. Apalagi dipompa, ditarik, maka semua cairannya akan keluar gitu. Tapi itu proses operasi, bayarnya mahal karena melibatkan orang-orang yang ahli. Mantap. Jadi baru ya kalau nanah itu ya angkatan perang yang kalah. Oke deh. Nah, sekarang kita lihat gambar paru-paru normal sama paru-paru penderita pneumonia. Apa perbedaannya, Ali lihat? Kalau paru-paru pneumonia lebih putih. Yang normal itu kamu lihat utuh ya. Ya kan? Nah, jadi paru-paru itu yang ujung sebelah dalamnya nggak akan kefoto kalau dia ada nanahnya. Kan nanah itu warnanya begitu kan, putih kan kayak susu. Berarti kan kotoran butek. Jadi kita nggak tembus. Beda kalau bening. Kalau dia cuma alveoli doang isinya udara, kan bening berarti alveolusnya. Itu akan tembus ke ujung yang satunya lagi. Itu, ini berarti di sini banyak nanahnya. Di paru-paru kanan apa kiri nih? Ini kan kanan kita. Kalau digambar berarti dia kiri. Berarti Pak paru-paru kirinya penuh dengan nanah atau ingus. Oke? Halaman 29. Adaptasi itu kan ada 3 macam. Adaptasi morfologi, misalnya bentuk paru dan bentuk kaki ya kan? Adaptasi fisiologi, misalnya adanya enzim di dalam darah ya kan? Atau adanya hemoglobin di dalam darah yang lebih tinggi. Kalau orang hidupnya di puncak, hemoglobinnya lebih tinggi daripada orang yang hidupnya di Jakarta misalnya. Terus ada lagi adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi tingkah laku adalah paru-paru selalu menyemburkan udara ya, membuat air mancur setiap 15 menit sekali untuk bernapas. Sekarang kita lihat. Ya, di sini adaptasi apa sayang? Itu kamuflase itu tujuannya untuk menangkap mangsa, untuk mendapatkan makanan. Tapi kalau menghindar dari pemangsa biar tidak dimakan, itu namanya kamuflase juga atau bukan? Kamuflase itu kan menipu ya? Menipu dengan cara warnanya kan? Ya, berubah. Jadi itu ya sama. Warnanya hijau, sembunyi daun. Iya. Misalnya harimau itu kan memangsa, bukan dipangsa karena dia predator ya kan? Tapi dia kamuflase juga, yaitu dengan cara badannya dengan
belang-belang ya kan. Kalau macan tutul, tutul-tutul. Kalau puma gelap, sehingga di malam hari yang gelap dia nggak kelihatan kalau dia mau. Itu kamuflase namanya, kamuflase. Jadi kalau menghindar dari pemangsa namanya bukan kamuflase. Sama juga untuk menghindar dari pemangsa, untuk menghindar jangan sampai yang mau kita pangsa itu melihat. Sehingga kita memangsanya bisa lebih mudah. Zebra berarti dia loreng-lorengnya itu untuk menghindari dari pemangsa. Tapi kalau harimau, untuk menghindari pemangsa melihat dia gitu. Oke. Oke deh, nggak masalah. Jadi itu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu memangsa atau dimangsa, yang penting bisa makan, ya kan? Kalau bagi harimau yang penting dia bisa makan, tapi bagi zebra harus menghindar supaya dia nggak dimakan. Oke, halaman berapa nih? Halaman 32. Amati gambar. Bagaimana sih bentuk adaptasi hewan-hewan berikut? Burung kolibri. Paruhnya kecil biar bisa mengambil nektar. Paruhnya kecil, tajam seperti jarum ya, panjang. Apalagi Nah, dia bisa mengepakkan. Itu agak adaptasi fisiologi. Morfologi kalau bentuk luar tubuh. Kalau Kan bentuk fisiologi itu luar. contohnya bagaimana? Kalau apa? Fisiologi. Fisiologi. Misalnya ada udang atau rayap pemakan kayu. Ya. Maka di dalam darahnya itu ada enzim yang khusus bisa mencerna selulosa atau kayu. Misalkan hewan pemakan tumbuhan, dia punya penghancur selulosa, ya kan? Nah itu. Misalkan lagi Ali tinggal di Jakarta, Bu Erma tinggal di Bandung. Ali HB-nya cuma 12,5, tapi Bu Erma misalnya HB-nya harus 17 supaya Bu Erma kuat di tempat yang dingin. Ali oke, itu namanya fisiologi. Ini hewan-hewan ini kalau apa nih? Itu iguana ya? Iguana bisa berubah warna ya. Bukannya yang bisa berubah warna itu bunglon? Bunglon, iguana bisa kan sama bangsa kadal. Iguana bisa. Oke. Iya bangsa kadal, percobaan di YouTube itu pakai iguana. Kan susah nangkep kadal, nangkep bunglon. Tapi kalau iguana emang dipelihara, jadi iguana tuh kan keren bentuknya, ada jambulnya. Sebenarnya dia bunglon tapi kalau bunglon sapi keren. itu lambungnya ada 4. Jadi Coba ceritain bagaimana sih adaptasi fisiologi sapi sehubungan dengan dia sebagai herbivora. Ceritain. Lambungnya ada 4. Terus? Jadi dia itu betul, aku lupa nama lambung-lambungnya. Jadi habis dicerna, terus itu dikemulut lagi untuk dikunyah lagi lebih halus. Nah, habis itu masuk ke lambung. Makanya dia dibilangnya pemamah biak. Jadi udah dimakan, ditaruh dulu, dikasih enzim tertentu, nanti dimakan lagi. Kalau ayam ditaruh di tembolok. Tapi kalau pada sapi, dia yaitu lambungnya ada 4. Oke, sekarang Ibu tanya sama kamu. Lihat halaman 35. Ini ada harimau. Harimau beradaptasi tingkah laku dengan cara bagaimana di hutan? Bersembunyi di rumput kering. Iya, mengendap-endap ya, sembunyi. Oke, sekarang bentuk kamuflase pada hewan. Hewan apa aja nih digambar? Itu macam tutul, itu buaya, itu ular. Enggak ular apa? Iya, ular itu bentuknya jadi kayak ada batu-batunya ya. Jadi sangkain kita itu batu, padahal itu totol-totolnya ular. Buaya jadi seperti pokok kayu yang tumbang terus ngambang di atas air ya kan? Kita kirain kayu, terus kita naik ke atasnya mau nyebrang kan? Naik-naikin, ntar kita nginjek lagi kayu yang lain, nginjek lagi kayak tahu-tahu buaya dia nggak ngawah. Apa yang terjadi? Oke, halaman 36. Vaksin dan obat antivirus. Sebutkan ciri-ciri penyakit flu atau influenza yang disebabkan oleh infeksi virus. Ada di halaman 37.
Apa aja ada 4. Demam, Demam. demam, kepala, bersin-bersin, batuk. Oke, ada 3 obat-obatan yang sering digunakan untuk mengatasi penyakit flu, yaitu analgesik, ekspektoran, dan dekongestan. Ceritakan. Analgesik adalah di kotak merah. Digunakan untuk menurunkan demam dan bersin juga mempunyai efek pereda rasa nyeri. Ekspektoran obat untuk mengatasi batuk serta mengencangkan dan mudah mengeluarkan dahak. Dekongestan obat menghilangkan untuk hidung tersumbat hingga mengeluarkan pernapasan. Kok namanya beda ya? Yang itu kan Bapak punya stok obat di rumah, tapi kok perasaan namanya beda deh sama ini. Itu analgesik itu atau antipirotik bukan nama obat, tetapi khasiat dari obat itu adalah bahasa Latin. Analgesik itu artinya penurun panas. Antipiretik itu artinya penghilang rasa sakit. Anti itu kan menghilangkan. Anti itu yang bukan. Piretik panas. Jadi dia untuk meredakan panas. Terus ekspektoran itu artinya untuk mengeluarkan dahak. Itu bahasa Latin, artinya mengeluarkan dahak. Kalau dekongestan sebenarnya artinya penyegar. Penyegar itu artinya ingus itu dienceri nama dia sehingga ingusnya jadi air bisa ngalir keluar. Sehingga kamu kalau napas gitu kan airnya keluar jadinya napasnya lama-lama enak. Coba bayangin kalau ingusnya tebal di dalam, masih berupa gumpalan nanah yang belum encer, kan tidak segar bernapas. Jadi ini bukan nama obat, tapi misalnya nama analgesik itu adalah paracetamol, Konstan, nah itu nama obatnya. Ekspektoran misalnya bisolvon sirup, tahu kan ada bisolvon sirup, OBH kombi, ya kan? Itu ekspektoran. Dekongestan itu contohnya misalkan Insida, cetirizine gitu kan. Nah, pernah dengar nggak? Pernah ya? Oke. Sekarang halaman 38. Coba bedakan antara obat dengan vaksin. Pertama, obat. Obat adalah yang digunakan untuk mengurangi gejala penyakit atau menyembuhkan penyakit. Kalau vaksin itu adalah yang digunakan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Oke, obat menurut Permenkes nomor 30 tahun 2014 adalah obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis pencegahan penyembuhan pemulihan meningkatkan kesehatan untuk kontrasepsi untuk manusia. Maksudnya? Pusing deh. Maksudnya gini, obat itu adalah bahan kimia yang bisa dimasukin dari mulut, bisa dimasukin dari suntikan, bisa dioleskan doang dengan tujuan satu untuk menyembuhkan, tapi bisa juga bukan untuk menyembuhkan, untuk mengetahui gejala penyakit ini itu penyakit sebenarnya penyakitnya apa sih? Bisa juga begitu. Bisa juga untuk membantu proses penyembuhan penyakit. Secara tidak langsung dia tidak menyembuhkan penyakit. Misalnya tadi paracetamol itu kan menurunkan panas. Panasnya bisa turun sehingga badan kita atau sel-sel saraf kita nggak rusak karena kalau panas kita lebih dari 40 derajat pasti rusak. Kalau kita minumin paracetamol nggak rusak, apalagi terutama adik bayi, tetapi dia tidak menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan penyakit adalah antibiotik karena antibiotik adalah jenderal pahlawan perang yang bisa membunuh virus yang sebenarnya. Tapi antibiotik cuma boleh minumnya seminggu karena antibiotik tidak membunuh kuman yang baiknya juga. Kalau diminumnya lebih dari seminggu nanti semua kuman baiknya hilang terus jamur deh itu yang untuk mengambil alih. Iya betul. Kan Mas kita Aman kan kalau pernah itu dulu mama kan nggak ngerti, jadi Mas Aman pernah dikasih antibiotiknya lebih dari seminggu jamuran. Masih kecil. Betul. Sekarang apa perbedaan antara obat antivirus dengan vaksinasi? Ali, kamu minum ini nih obat antivirus Tamiflu misalnya. Kamu ada gejala-gejala
flu gitu. Antivirus itu untuk mematikan serangan virus dan menghambat reproduksi virus dalam tubuh. Ya, Obat antivirus adalah interferon, interferon untuk mengobati hepatitis, OP untuk untuk menghambat pertumbuhan untuk mengobati ya virus HIV pada orang penyakit AIDS. Terus dan oseltamivir infeksi virus influenza. iya, untuk virus influenza. Nah, oseltamivir itu kalau kita beli di apotek namanya Tamiflu. Nah, COVID-19 itu salah satu virus yang bisa membunuhnya adalah Tamiflu. Yang katanya Pak Jokowi beli di Cina. Tapi ternyata sekarang tidak hanya Tamiflu, obat-obat antivirus lain juga bisa gitu. Jadi kita nggak usah panik berlebihan membeli satu obat, sedangkan obat itu langka ya. Orang Indonesia mau beli semuanya, semua negara pengen beli yang itu, padahal semua antivirus yang lain bisa digunakan. Jadi lebih baik kita tidak panik supaya nggak keluar uang terlalu banyak, jadi rezekinya berkah. Iya, sekarang vaksinasi. Vaksinasi itu katanya virus yang dilemahkan terus dimasukin lagi ke tubuh manusia dengan harapan kalau jumlahnya hanya sedikit, angkatan perang di dalam tubuh kita bisa membunuhnya semua sehingga nanti kalau datang lagi musuh yang lebih banyak, angkatan perang kita udah jago, udah hebat gitu. Ini bahasa Bu Erma. Sekarang bagaimana bahasa kuak? Baca dulu vaksinasi. Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang. Dilakukan melalui suntikan maupun diinjeksi ke dalam mulut. Tujuannya adalah merangsang sistem kekebalan tubuh hingga tubuh memiliki pertahanan dan perlindungan dari infeksi virus berbahaya. Oke, paham ya sekarang apa maksudnya pertahanan dan perlindungan. Ini kan gini ya, kalau ada negara di mana rakyatnya itu hanya maunya main game, malas-malesan, tidak dilatih untuk berperang, tidak punya tentara yang terlatih dalam berperang, maka ketika ada negara lain yang menyerang, Indonesia pasti kalah. Itu. Nah, kalau di Indonesia sih kita nggak ada wajib militer ya, karena penduduk Indonesia banyak, jadi kita tentaranya banyak, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi itu banyak. Jadi kita yang rakyat biasa tidak perlu ikut berlatih perang. Tetapi kayak di Korea, artis-artis ganteng itu pada usia 18 tahun mereka harus wajib militer 2 tahun. Jadi walaupun dia lagi setenar apapun gitu, dia seorang artis, wajib militer dulu 2 tahun. Nanti dikirim perang ke sana, perang ke sini, latihan perang kemana. Sehingga semua rakyatnya yang usia dewasa semuanya bisa terlatih untuk berperang. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran kan ada bahwa kita harus pintar berenang, ya kan? Berenang, berkeliling, dan memanah. Memanah itu maksudnya kamu kalau sekarang kan bisa menembak dengan jitu, ya kan? Bukan hanya memanah, kan ada latihan tembak, bisa melempar batu pas. Kamu ingat kan kisahnya Nabi Daud, bagaimana dia membunuh Raja Jalut pakai ketapel kan, sininya berdarah, darahnya kena matanya, dia buta, kemudian dia jatuh, lalu diserang pakai pedang, mati gitu kan. Nah, gara-gara pertarungan Daud dan Jalut, maka tidak perlu tentara yang segitu banyak saling berperang, ya kan? Oke. Terus ada lagi suruh berlatih berkuda, ya kan? Maksudnya Ali harus bisa bawa mobil, bawa motor, ya kan? Iya, nanti lihat bunda kamu perempuan tapi pintar bawa motor, mobil, bermanfaat nggak? Kalau mau nggak bisa nyetir motor, bisa nyetir mobil. Ya, mobil bisa. Jadi kalau ada anak-anak sakit, sedangkan ayah lagi sibuk di RSCM, bisa nggak kamu dibawa ke rumah sakit oleh bunda kamu, mama? Bisa, ya kan? Berarti. Tapi biasanya amat cuma tinggal nelfon bapak aja sih, ya sih bapak tinggal ngasih tahu obatnya. Kalau iya. kayak jadi ntar dibeli, jadi nggak perlu ke rumah sakit. Iya, karena ayah kamu bisa. Oke. Karena kan ayah udah nyetok obat gitu, jadi tinggal. Oh, di rumah ada stok obat. Ayah nanya itu bapak, habis itu nanti tinggal ngambil obatnya dari situ. Oh gitu. Jadi beda kan orang berpengetahuan dengan orang yang bodoh?
Iya, kalau orang yang bodoh malam-malam anaknya digotong-gotong ke rumah sakit panas-panas badannya ketemu dokter. Tetapi karena ayah kamu pandai, mama kamu juga gesit, sedia obat di rumah, maka ketika anak sakit nggak perlu lari-lari ke sana kemari. Maka jadilah anak yang pintar supaya lebih bermanfaat. Oke, lanjut. Udah nih ya. Halaman berapa nih? Oh, percobaan Ingenhousz. Aduh, Ibu jadi kangen sekolah, Ali. Dulu Ibu kalau percobaan Ingenhousz, ini kan corongnya corong kaca kan ada di lab, ada gelas kimia juga, ada tabung reaksi juga. Tumbuhan hidrilanya beli di tukang ikan. Bu, itu kok karbon kan soda kue itu gimana bisa menghasilkan karbon dioksida? Kamu ingat kan kalau asam cuka campur sama soda kue dikocok bisa menyebabkan apa namanya balon menggembung? Karena ada itunya, ada karbon dioksidanya. Jadi soda kue itu mengandung karbon, mengandung oksigen, yang dalam keadaan tertentu dia menjadi sumber dari karbon dioksida. Tapi bisa juga nggak pakai soda kue, pakai Fanta. Fanta kan ada itunya kan, Coca-Cola kalau diminum ngegigit-gigit lidah. Ya. Nah, Terus itu kok itu soda kue. kuenya bisa masuk ke dalam corong itu sih? Kan ditutup sama yang penutup tabung Soda kue reaksi. itu ini sayang, soda kue itu kan kayak tepung, tetapi kalau dikasih air dia akan larut. Ketika dia nih sama proses fotosintesis, karbon dioksida tambah air kan. Nah, dia akan larut, kemudian ketika larut dia membuat air jadi lebih bergizi, lebih mengandung unsur hara. Sehingga kalau kena panas matahari, masih ingat nggak panas matahari diambil sama klorofil? Air, karbon dioksida, panas matahari, maka akan terjadi fotosintesis kan. Nah, fotosintesisnya itu oksigennya itu bisa kita amati di atas dari tabung reaksi. Ini lihatnya halaman 42. Halaman 43. Ibu pernah percobaan ini. Kamu kalau kita bisa ketemu ya di lab kita lengkap semua, tinggal beli itu aja hidrilanya. Beli hidrila 5.000 banyak banget seabrak-abrak. Nah, itu nanti di atas itu kelihatan ada oksigen terbentuk. Oksigen kan nggak kelihatan di udara. Bagaimana cara membuktikannya? Kamu siapin korek api nih, ya kan? Dibalik, diambil tabung reaksinya, dibalik, terus langsung dibakarin korek api di atasnya gitu. Nanti dia menyembur dari dalam apinya. Kan oksigen menyebabkan api bertambah besar kan? Nah iya, terus jadi kelihatan apinya memancar kayak kembang api gitu, karena ada oksigen dari dalam. Kok keren banget nih percobaan Ingenhousz. Ini untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Karbon dioksidanya nggak perlu diambil dari stomata, tapi pakai soda kue. Tapi boleh juga pakai Fanta, boleh pakai Coca-Cola. Kamu baca kesimpulannya di halaman 44, kotak merah. Kesimpulannya adalah terjadi proses fotosintesis pada hidrilla ketika wadah kaca yang berisi hidrilla diletakkan di bawah cahaya matahari dan dari hidrilla akan menyerap cahaya matahari. Ada soda kue sebagai sumber karbon dioksida, air, dan cahaya matahari membuat proses fotosintesis pada hidrilla dapat terjadi. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya benih-benih gas pada corong gelembung tersebut adalah gas oksigen. Oke, nama gelembungnya adalah oksigen. Bagaimana mengetahui bahwa dia oksigen? Pakai api tadi atau bara api. Jadi apinya nggak usah nyala, bara misalnya ya, atau obat nyamuk dinyalain, ditiup, kan masih ada baranya, dideketin deh tuh ke tabung reaksi, nanti langsung jadi api, gitu. Oke, kamu pernah dengar bahwa ternyata Indonesia dengan Jepang melakukan penelitian pada virus Modena. Virus Modena itu katanya mengandung filtrat cemaran, jadi tercemar. Ternyata diketahui bahwa pencemarnya adalah stainless steel. Stainless itu kan besi, katanya
stainless steel-nya itu katanya aman sehingga virus vaksin Moderna masih tetap bisa dipakai. Sekarang kamu lihat ternyata di sini dalam proses pembuatannya stainless steel itu melalui cara pembuatannya namanya apa sih? Stainless steel itu kan logam besi tapi dilapis ya. Ternyata dia menggunakan zat-zat kimia tertentu. Nih, cara melihatnya di halaman 50, cara pembuatan stainless steel dengan zat kimia itu namanya metalurgi. Metalurgi apaan sih? Ilmu tentang pengerjaan logam secara kimiawi. Berarti ada zat-zat kimia ditambahkan dan secara mekanis sehingga dari biji kemudian diperoleh logam yang berguna. Kamu tahu kan manusia kalau kurang darah dia minum mineral zat besi kan? Sangobion misalnya ya. Nah, itu kan besi doang. Tapi kalau stainless steel kan bukan besi doang. Ada zat kimia lain. Tetapi ahli-ahli kimia dari Jepang dan Indonesia sudah membuktikan bahwa katanya stainless steel yang ada di dalam virus Moderna itu aman. Jadi bisa dipakai. Oke, sekarang kamu lihat itu alat untuk merebus baja. Itu kan biji besi. Itu kan bisa tercampur-campur, bukan cuma besi gitu, bukan yang murni. Kalau yang murni itu jarang. Nah, kalau blast furnace itu kan cuma dicairkan. Terus nanti misahinnya gimana tuh? Kalau udah biji, itu udah besi semua. Jadi kalau masih besi batuan, itu dipisahinnya kan digali kan, dikorek-korek. Nah, terus dikasih, kalau emas sih ada zat kimia namanya raksa. Nah, kalau besi, Ibu kurang tahu, dia biji besi ini dihasilkan dari proses penambangan, jadi langsung ditambang dari biji besi, terus dikasih zat kimia juga. Namanya metode blast furnace. Nah, di dalam metode di blast furnace itu besi kasar itu diproses menjadi baja, nanti ditambahin apa sih? Krom, tahu nggak krom? Kamu pernah dengar nggak kromium? Ya. Pernah lihat ayah kamu nyemprot pelek mobil pakai semprotan terus dia keluar warna perak? Enggak. Namanya krom. Nah, itu katanya biji itu supaya nggak berkarat dilapis dengan krom. Bagaimana cara membersihkan biji besi dari karat? Paku dari karat. Coba lihat halaman berapa. Halaman 69, korosi pada permukaan rantai besi menyebabkan besi menjadi berkarat. Ya kan? Terus bagaimana cara memisahkan karatnya, membuang karatnya? Kalau mama itu karatnya direndam air cuka. Iya, direndam dengan air cuka. Oke. Kenapa kalau dikasih air cuka bisa karatnya hilang? Karena ada reaksinya. Jadi karat itu kan adalah besi bergabung dengan oksigen. Namanya FeO3. FeO3 kita mau ngebuang O3-nya itu. Maka kalau direndam dengan asam cuka, asam itu akan menjadi basa. Kemudian jadi terikat karatnya terus bersih deh. Gitu. Tapi kalau untuk mengobati orang yang kurang darah zaman dulu emang pakai berkarat, direndam dalam air panas, terus nunggu sampai mengendap di bawah, airnya diminum. Nanti orang itu lama-lama sembuh dari penyakit anemia. Gitu, tapi bukan pakai air cuka. Air cuka nanti kalau diminum asam lambungnya tambah parah. Jadi kena emah. Gitu. Jadi rendam air biasa panas. Ini bumi sama Mars. Kenapa bumi bisa ditanami sedangkan Mars tidak? Karena kalau bumi itu ada atmosfernya. Jadi udara-udaranya enggak keluar angkasa. Kalau Mars tidak ada atmosfernya. Kenapa dia berwarna merah? Ada zat beracun apa di situ? Ngomong-ngomong soal besi tadi. Karat besi warnanya apa? Perklorat. Itu Iya. adalah bahan kimia yang bisa menjadi sangat beracun saat terpapar sinar ultraviolet. Iya, perklorat itu adalah besi yang berikatan dengan Cl. Cl itu adalah klorida. Klorida itu adalah asam. Jadi kenapa asam cuka kalau dimasukin ke rendaman, kalau besi berkarat dimasukin ke rendam cuka akan nilai? Karena dia terjadi tapi bukan perklorat ya, PeroH. Tapi kalau di sini namanya perklorat. Jadi karat yang sudah terikat dengan klorida. Jadi kita bilang aja karat besi itu yang bikin warnanya merah di Mars ya. Dan ini beracun.
Oke, sekarang bagaimana sih proses pembuatan kuningan? Ternyata kuningan itu bukan dari tembaga doang, tapi dicampur dengan apa? Seng. Ya, sehingga dia lebih ringan. Kalau tembaga murni, tembaga itu berat dan mahal. Kamu tahu uang logam 500 tuh zaman dulu tuh terbuat dari tembaga. Indonesia kan katanya banyak tembaganya. Gitu. Sekarang udah Banyak dijualin. ya. Iya, dijualin ke luar negeri, maka uang yang baru itu terbuat dari campuran besi sama seng. Jadi nilainya murah. Kalau zaman dulu nilai uang 500 katanya, sekarang katanya bisa dijual satu logam 500 itu katanya harganya 1 juta. Ibu cuma punya 3 di rumah, tapi zaman dulu ibu punya banyak. Kamu belum lahir apa gimana? Kamu udah ngerasain belum uang 500 yang dari tembaga? Kenapa kita membuat barang-barang itu sebaiknya dari kuningan, bukan dari tembaga? Karena tembaga termasuk logam mulia. Ya. Remember, kalau kita menang dalam perlombaan, maka piagamnya nomor 1 apa sekarang? Platinum. Platinum itu emas putih. Kedua, emas. Ketiga, perak. Keempat, don't forget, tembaga. Maka Bukan kalau perunggu ya? Hah? Bukan perunggu. Iya, perunggu ya. Perunggu itu tembaga juga, tapi tembaga dicampur apa? Terus kalau kuningan, tembaganya dicampur sama seng. Oke. Sekarang sebutkan 5 proses pembuatan kuningan. Halaman 63. Apa Ada aja? melting, jadi dilelehin. Ada casting, dicetak. Jadi kayak emas itu habis dilelehin, terus dicetak, dibentuknya jadi kayak batangan gitu. Habis itu ada Jadi lembaran. annealing, yaitu dilunakkan dengan cara dipanaskan. Habis itu hot rolling, itu jadi masih panas, digulung. jadi semakin panjang tapi semakin tipis. Nah, sama cold rolling itu sudah dingin, terus habis itu baru digulung lagi, jadi semakin tipis lagi. Oke, jadi deh kuningan. Mantap, tinggal Tapi itu dibentuk. tapi baru kelat, jadi masih belum dibentuk dulu. Nanti kalau dibentuk dulu itu harus dipanasin lagi biar bisa dibelok-belokin. Ya, kenapa dalam proses pengolahan logam itu diperlukan panas? Karena itu panas digunakan untuk biar logamnya bisa mencair. Supaya mudah dibentuk, ya kan? Es batu. Semakin panas dia cair. Tapi kenapa di dalam bumi justru yang cair adanya di luar yang padat? Katanya inti bumi itu yang tengah-tengahnya yang padat. Baru ada magma yang cair. Ternyata besi yang mulia ya katanya ya, itu bentuknya padat, dia di tengah jadi sebagai semacam pembakar ya. Nah, kemudian di luarnya campuran dari besi dan lain-lain itulah yang bentuknya cair. Itu makanya bumi kita berupa magnet. Kenapa? Karena ada besinya di tengah. Dari mana asalnya karat? Udah. Tadi udah ya. Sekarang kita lihat perubahan. Proses korosi, udah. Oh, iya, halaman 70 buka dulu. Ceritain dong proses korosi itu bagaimana terjadinya karat pada permukaan besi. Jadi air itu kena permukaan besi. Akan berikatan dengan besi, ya kan? Membentuk per itu 3. Jadi FeO3. Oke, sekarang kita lihat besi bereaksi dengan oksigen menghasilkan karat atau besi oksida. Besi oksida zat kimianya namanya Fe2O3. Sekarang lihat, untuk mengetahui tentang elektron, amatilah gambar berikut. Katanya sebuah benda itu terdiri atas atom. Katanya atom paling kecil. Ternyata atom di dalamnya masih ada 3 macam. Apa aja namanya? Proton, yang bermuatan negatif, neutron. Ya, tapi yang aku negatif lupa elektron. Proton yang mana, elektron yang mana, neutron yang mana. Elektron itu yang negatif, proton itu yang positif, neutron itu yang netral, tidak bermuatan. Kalau yang proton itu di tengah-tengah ya, yang D itu, yang warna biru. Kalau yang apa? Kalau yang di tengah
Nah, bisa Yang di warna tengah biru. proton sama neutron. Elektron itu yang keliling-keliling kayak satpam. Oh, Keliling-keliling berlapis-lapis. Nanti kalau lapisannya ada yang hilang, dia menjadi bermuatan. Gitu. Misalnya radioaktif. Radioaktif itu sengaja dibikin, misalkan ada yang memang udah radioaktif dari awal, ada juga yang sengaja dibikin ditembakkan dengan sinar tertentu sehingga elektronnya itu ada yang hilang begitu. Itu namanya radioaktif. Tahu Marie Curie? Marie Curie itu meninggal karena kanker akibat percobaannya sendiri. Bayangkan dia percobaan pakai radioaktif, pada waktu itu dia belum tahu betapa berbahayanya radioaktif. Dia tidak menggunakan masker, tidak menggunakan pelindung wajah. Bu, oh X-ray itu bisa menembus ya badan kita. Jadi yang kelihatan cuma tulangnya doang. Oh bisa begitu. X-ray itu kan cahaya. Ya, Dia kan gelombang elektromagnetik kan. ya. Ya, cuman X-ray itu dia adanya di bawah inframerah. Nah, jadi dia bisa menembus, tapi dia tidak bisa menembus tulang, bisa menembus daging, tidak bisa menembus tulang. Maka kalau dia difotoin ke kamu, crek tulang-tulangnya kelihatan. Kan kamu tahu kan ada kacamata yang bisa menembus baju tapi tidak bisa menembus daging. Jadi kalau cewek pakai baju lengkap, kita cowok genit pakai kacamata itu, kita bisa ngelihat cewek itu seolah-olah telanjang bulat gitu. Tapi kemudian katanya peredaran kacamata itu nggak boleh karena tidak sesuai dengan hukum syara. Menyakiti orang ya kan? Orang pakai baju lengkap-lengkap, dia bisa ngelihat semuanya. Oke, lanjut. Halaman selama masih belum parah direndam larutan juga. Wabah penyakit di dunia. Ayo ceritakan tentang wabah penyakit di dunia. Tetapi di sini tentang flu Spanyol. Ya kan? Flu Spanyol kan lihat halaman 78. Kalau misalkan sudah divaksin sama vaksin flu Spanyol, itu nanti bisa kena flu yang biasa nggak? Atau Flu beda? biasa. Ya. Flu biasa tetap terkena kalau kita ketularan, tetapi cepat sembuhnya. COVID terkena, tetapi kalau kita sudah punya angkatan perang yang kuat di dalam tubuh kita, alias daya tahan tubuh kita bagus, cepat sembuhnya. Atau malahan nggak ada gejala, dibilangnya OTG, orang tanpa gejala. Padahal dia ada virus. Om, aku pernah Kamu COVID. ada yang... Jadi pernah COVID, tapi itu nggak ada gejalanya. Iya, Jadi karena kan udah kamu... di swab ya, tapi baru itu 1 hari, jadi belum ada gejalanya. Nah, habis itu baru itu malamnya itu kita nelfon bapak gitu, tuh habis itu ternyata aku positif. Padahal waktu siang-siangnya itu lagi main di rumah nenek. Padahal yang lagi kena COVID siapa aja? Cuma om. Tapi omnya positif. Ya. Tetapi dia tanpa gejala. Iya, berarti dia... Oh ya, itu bahaya banget. Kenapa? Karena dia jadi host. Host itu rumah. Dia membawa penyakit. Dia sendiri nggak kena penyakit, tapi dia menularkan penyakit ke orang-orang yang berhubungan dengan dia. Wow. Oke, sekarang kita halaman 80. Ibu sebutin apaan? Kamu sebutin dia namanya apa? Misalnya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Adaptasi. Gitu kan? Oke, sekarang Ibu acak. Baja yang dipadukan dengan jenis logam tertentu dan kandungan yang sesuai. Contohnya baja yang dipadukan dengan logam kromium. Tadi kita cerita. Stainless steel. Oke. Senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Dia adalah polisakarida. Monosakaridanya namanya glukosa. Apakah itu? Karbohidrat. Oke. Perubahan benda yang dapat kembali ke wujudnya semula, tidak menghasilkan zat baru disebut perubahan apa? Fisika. Perubahan fisika, ya fisika itu sementara. Kalau kimia biasanya tetap. Oke, korosi atau perkaratan adalah proses apaan pada logam? Proses pertikatan. Namanya pelapukan. Apa? Iya, pelapukan. Oke, proses pembentukan karbohidrat dan oksigen dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari di klorofil. Namanya apa? Fotosintesis. Oke, bentuk penyamaran untuk beradaptasi terhadap lingkungan disebut Penyamaran.
Kamuflase. Tadi tuh loh. Yang untuk menyerang maupun untuk Kamuflase. melindungi diri. Kamuflase. Oke. Oh iya, sekarang bedanya pandemi, endemi ada di halaman berapa ya? Ntar dulu. Ibu tadi tertarik sekali dengan itu. Halaman 75. Apa bedanya endemi, epidemi, dan pandemi? Lihat halaman 75. Kalau endemi itu hanya satu daerah dan jumlahnya relatif sama, tidak menyebar dengan cepat dan banyak. Tidak menyebar ke daerah lain dan tidak Epidemi bertambah. itu bertambah dan Bertambah menyebar, tapi cuma tidak secepat pandemi. tidak meluas. Kalau pandemi itu sangat cepat dan itu sangat mudah menular, jadinya bisa mendunia atau beberapa daerah. Oke, contoh pandemi adalah SARS, sekarang pes, virus corona. iya, flu Spanyol. Ya. Flu Spanyol. Sekarang ceritain ke Bu Guru apaan sih flu Spanyol itu? Terjadinya kapan Itu dia? flu, tapi itu lebih tapi gejalanya lebih besar, jadi bisa Lebih besar dari flu, dan pada saat itu orang-orang tidak punya kekebalan terhadap flu Spanyol, menyebabkan banyak kematian. Terjadinya setelah Perang Dunia Pertama. Iya, karena perang banyak orang yang terluka, ya kan? Oh, kehidupan orang jadi miskin, terus jadi jorok, maka penyakit-penyakit datang, sementara kita tidak siap, daya tahan tubuh merosot. Perang Dunia I. Oke, apakah yang dimaksud dengan mutasi genetik? Halaman 81. Kan sel itu kan terdiri atas inti sel, ya kan? Inti sel itu akan bisa menjadi inti sel yang banyak menjadi kromosom, berubah menjadi DNA, menjadi gen, ya kan? Mutasi genetik itu apa? Genetiknya dulu. Genetik adalah ciri fisik manusia meliputi warna rambut, ya kan? Gen adalah informasi genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak. Halaman 82. Oke, mutasi genetik adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik, yaitu pada tingkatan gen sampai kromosom. Nah, nih lihat nih, sebelum dan sesudah berantakan, ya kan? Berantakan. Oke, jadi contohnya penyakit talasemia itu adalah mutasi genetik. Karena apa? Karena orang Inggris itu kawin sama saudara sendiri terlalu dekat. Gitu. Paling enggak sepupu. Kamu kadang merah, kadang kuning. Oke. Mutasi genetik yang dilakukan pada tanaman padi, jagung, dan tomat agar tahan terhadap hama, itu manusia yang bikin. Oke. Udah sampai sini dulu ya. Capek nggak sih, Ri? Capek ya? Besok hari Minggu mau belajar jam berapa? Hari Minggu kan hari libur. Ali siapnya jam berapa? Jam berapa? Bentar. Mama, besok kita kemana-mana enggak? Besok aku nggak ada apa-apa sih. Oke. Kapan aja. Ya udah berarti jam 16 bisa ya. Oke. Oke. Sampai jumpa besok dengan semangat yang baru dan nggak ngantuk karena nggak kemalaman. Terima kasih Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mana sih kok nggak ada Ibu N-nya?